Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspita Syurto dengan NIM F1D1 21008. Saya akan mempresentasikan praktikum mengenai jaringan pada hewan dan tumbuhan. Pertama, yaitu pengertian jaringan. Dalam biologi, jaringan adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Jaringan merupakan kumpulan sel yang serupa yang sama-sama menjalankan fungsi tertentu. Di tingkat selanjutnya, sejumlah jaringan yang berbeda dapat bekerja sama dan membentuk sistem organ. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang jaringan embrional. Jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan hasil dari pembelahan zigot. Jaringan ini akan mengalami spesialisasi, artinya akan mengalami perubahan menjadi bermacam-macam bentuk maupun fungsinya. Di sini dapat dilihat jaringan embrional pada akar jagung dan juga jaringan embrional pada tanaman bunga puring. Jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Untuk jaringan gabus ini mengandung suberin dan kutin yang dimana jaringan ini lebih kuat daripada epidermis. Selanjutnya adalah jaringan kambium. Jaringan kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif. Pembelahan dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Dan juga jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau jaringan dasar adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi, serta masih melakukan semua kegiatan proses fisiologi. Meskipun morfologi, struktur, dan fisiologi bervariasi, namun secara umum dapat dinyatakan bahwa sifat-sifat parenkim yang sama. Jaringan kayu yang terdiri atas xilem dan flum. Xilem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Sedangkan jaringan flum merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis yang berlangsung pada daun, di mana cara kerja jaringan ini ialah dengan mengangkut glukosa dari daun ke seluruh sel di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan xilem pada batang monokotil dan dikotil. Pada batang monokotil antara xilem dan flum tidak dibatasi oleh kambium dan letaknya tersebar pada dikotil. Xilem dan flum tersusun teratur dengan dipisahkan oleh kambium. Letak xilem berada di sebelah dalam kambium, sedangkan flum terletak di sebelah luar kambium. Setelah menjelaskan jaringan pada tumbuhan, selanjutnya saya akan menjelaskan jaringan pada hewan. Seperti gambar di sini sudah diperlihatkan model-model jaringan, seperti jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar. Jaringan ini digunakan untuk melapisi sesuatu struktur dan saluran. Jaringan epitel berperan sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar. Jaringan ini bisa ditemukan pada permukaan tubuh yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel juga melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh yang dinamakan epitelium. Kemudian jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan jenis jaringan dalam tubuh untuk sinkronisasi, melindungi, dan memelihara.
seluruh jaringan dalam organ tubuh. Selanjutnya ada jaringan otot yang merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel atau serabut halus yang tersusun atas miosin dan filamen atik. Kedua komponen merupakan jenis protein kontraktil yang memungkinkan jaringan otot dapat menjalankan fungsinya sebagai jaringan yang bisa berkontraksi untuk memanjang ataupun memendekkan. Kemudian yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan yang terdiri atas sel-sel saraf atau neuron. Jaringan saraf mengirim impuls dari panca indera ke saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Itulah tadi pemaparan saya mengenai jaringan pada hewan maupun pada tumbuhan. Sekian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.